Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan semoga kalian, anak-anakku, teman-temanku sekalian, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan, tetap semangat untuk mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Kita akan memasuki pembelajaran di tema 3, subtema 1 dan 2 untuk muatan pelajaran matematika. Sudah siap semua ya? Silahkan kalian siapkan dulu bukunya, siapkan dulu pensilnya. Kita akan belajar bersama-sama muatan pelajaran matematika pada siang hari ini. Yang pertama, di pengukuran ya, kita akan belajar di subtema 1 dan 2 ini kita akan belajar tentang pengukuran dan geometri. Ada pembahasan tentang alat ukur ya. Alat ukur waktu yaitu adalah jam, alat ukur panjang ada meteran dengan berbagai jenisnya. Kemudian alat untuk mengukur berat atau massa adalah neraca. Kemudian satuannya apa ini ya? Untuk waktu satuannya ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan untuk panjang satuannya ada cm, meter, kilometer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk berat dan massa ada gram, on, kilogram, ton, kintal, dan sebagainya. Ini adalah gambaran awalan materi kita pada subtema 1 dan subtema 2. Yang pertama kita akan belajar tentang panjang. Untuk jam atau satu waktu akan ada pembahasan tersendiri, tidak di video ini ya. Nanti kita akan membahas lain kesempatan. Kita akan membahas di panjang ya. Panjang ada beberapa alat ukur panjang, di antaranya adalah yang pertama di buku kalian bisa dapati ada penggaris. Kemudian ada meteran pita. Penggaris ini yang bisa kita gunakan ya di sekolah, kita biasa menggunakan penggaris. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya dipakai untuk penjahit ya. Penjahit biasanya memakai meteran pita untuk mengukur baju. Kemudian ada meteran roll. Nah, meteran roll ini biasanya buat olahraga atau mungkin untuk mengukur panjang bangunan dan sebagainya menggunakan meteran roll. Kemudian ada meteran saku. Nah, meteran saku ini adalah meteran yang biasa digunakan oleh pak tukang ya, oleh tukang kayu atau tukang batu untuk mengukur ya, untuk mengukur ketika membangun rumah atau membuat jendela dan sebagainya. Untuk satuan panjang kita mengenal ada satuan milimeter, sentimeter, desimeter atau disingkat dengan dm, dan meter atau m. Jadi milimeter disingkat dengan mm ya, itu kurang m1. Kemudian sentimeter cm, desimeter dm, kemudian meter m. 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter juga sama dengan 1000 mm. 1 desimeter sama dengan 10 cm. 1 desimeter sama dengan 100 mm. Sedangkan 100 cm maka panjangnya adalah 10 mm. Ini perbandingan antara 4 satuan ini. Misalnya kita akan menghitung 200 cm itu sama dengan berapa meter gitu ya. Kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka kita bagi gitu ya. 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter ya. 1 meternya 100 cm, maka 200 meter 2 meter. Lalu 6 meter berapa sentimeter? 1 meternya ada 100 cm, maka kita kalikan 6 kali 100, maka 6 meter sama dengan 600 cm. Nah,
Di buku siswa kita akan belajar ya, ada Benny yang kemudian mengukur panjang pita. Panjang pitanya adalah 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm ya. Pita yang diukur oleh Benny panjangnya 5 meter lebih 30 cm. Benny ingin mengetahui panjang pita tersebut dalam satuan cm. 5 meter 30 cm berarti 5 meter ditambah 30 cm atau lebih 30 cm. Karena Benny ingin mengetahui dalam satuan cm, maka meternya kita harus jadikan dulu cm. 5 meter ini 1 meternya ada 100 cm, berarti kalau 5 meter 500 cm tepat sekali. Kemudian yang belakang tetap 30 cm. Kemudian bisa kita jumlahkan ya, 5 meter sama tambah 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita itu dalam satuan cm 5 meter 30 cm itu kalau dijadikan cm maka panjangnya adalah 530 cm. Contoh yang lain, ada panjang mobil ayah Dayu ini 410 cm ya. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah, kalau tadi diminta Benny ingin mengetahui dalam satuan cm, Dayu kali ini ingin mengetahui dalam satuan meter. 410 cm sama dengan ya ratusannya dipisah 400 dan 10 cm. 400 ini ingat selalu 1 meter sama dengan 100 cm, maka 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm, maka akan kita dapati panjang mobil ayah Dayu adalah 4 meter lebih 10 cm. Nah, kita memiliki satuan ya, ada tangga satuan panjang di bawah ini. Coba kamu perhatikan. Nah, ada dari bawah ada milimeter, atasnya lagi tangga atasnya sentimeter, atasnya lagi ada desimeter, atasnya lagi ada meter, kemudian atasnya lagi ada dekameter, atasnya lagi ada hektometer, dan yang paling atas ada kilometer. Ketika kita ingin merubah satuan menggunakan tangga satuan ini, maka ketika turun dari kilometer ke hektometer misalnya, itu kan turun 1 kali, berarti dikalikan 10. Setiap kali turun 1 tangga dikalikan 10, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Kebalikannya, jika naik 1 tangga maka dibagi dengan 10. Kalau turun dikalikan, kalau naik dibagi. Contohnya misalnya 1 kilometer itu berapa meter? Kita coba hitung. Posisi kilometer ada yang di paling atas, kemudian posisi meter ada di tengah-tengahnya ya. Lalu kita lihat, karena ingin dijadikan meter maka dari kilometer harus turun. Yuk kita lihat berapa kali turunnya. Satu, 2, 3. Ternyata turunnya 3 kali turun, makanya kita kalikan atau kita kalikan 10-nya 3 kali. 1 kilometer sama dengan 1 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 meter. Maka kita bisa simpulkan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Contoh berikutnya,
1 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, sama seperti tadi, kita cari posisi hektometer di mana? Ya, hektometer di posisi kedua dari atas, kemudian meter tadi kita sudah di tengah-tengah ya. Nah, berapa kali turunnya? Oh, ternyata dari hektometer ke meter itu hanya turun sebanyak 2 kali turun. Maka kita apakan? Iya, kita kalikan 2 kali 10. Misalnya 1 hektometer sama dengan 1 kali 10 kali 10 karena turunnya 2 kali. Maka 1 hektometer bisa kita simpulkan sama dengan 100 meter. Lalu bagaimana kalau kita ingin naik atau merubah dari satuan meter ke kilometer? Nah, ini ada 1000 km, 1000 meter sama dengan berapa kilometer? Sama, kita tentukan dulu mana posisinya. Dari meter ke kilometer berapa kali naik? 1, 2, 3. Ternyata 3 kali naik. Kalau naik berarti dibagi 10 10. Kita dapati seperti ini ya. 10 meter 1000 meter sama dengan 1000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 km. Maka kita akan dapati 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Contoh berikutnya, 1000 meter berapa hektometer? Nah, sama, kita tentukan berapa naiknya. Ternyata hanya 2 kali naik. Maka kita bagi 2 kali 10. 1000 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 10 hektometer. Itu 1000 meter sama dengan 10 hektometer. Nah, ini ada contoh soal untuk mengubah satuan panjang. Ada rumah Edo dan ke rumah nenek gitu ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, yang ditanyakan adalah di satuan meter. Maka sama dengan cara yang tadi, 5 km ditambah 300. Yang 5 km kita jadikan meter dulu menjadi 5000, dan yang 300 tetap meter, atau 5 km tambah 300 sama dengan 5000 ditambah 300 meter. Maka hasilnya adalah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh jika Edo dari rumah ingin ke kebun binatang adalah 1523. Nah, kita rubah menjadi kilometer gitu ya. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang? Maka dari 1523, 1000 gitu ya. 1000 kita jadikan meter, 1000 hanya kita pisah, dan 500-nya 523, dan 1000 1 km. Ingat, 1 km sama dengan 1000 meter. Maka 1 km 1523 sama dengan 1 km. 1 km lebih 523. Ya, betul sekali. Nah, kita juga bisa menjumlah ya, menjumlah jarak dua tempat. Tapi ingat, harus sama satuannya. Misalnya ini ya, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah dari rumah ke mana itu tempat itu 6 km. Kemudian dari tempat yang kedua kemudian ke pasar itu adalah 7 km. Karena satuannya sama, langsung kita jumlahkan. 6 ditambah 7 km sama dengan 13 km.
Lalu bagaimana jika satuannya berbeda? Misalnya ini ya, dari rumah ke pasar itu jaraknya hanya 100 meter, sedangkan pasar ke sekolah itu jaraknya 2 km. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah harus kita samakan dulu. Satuannya. Tidak boleh langsung dijumlah atau dikurang, harus disamakan satuannya. Nah, dari 100 meter ditambah 2 km, maka kita jadikan meter semua. 100 meter ditambah 2 km sama dengan 2000 meter. Maka kita dapati panjangnya adalah 2100 meter. Soal yang lain ada cerita juga ya, Lani dan keluarga pergi ke Bandung naik bis ya, jarak Jakarta dan Bandung adalah 130. Sudah ditempuh sejauh 50.000 meter, berarti dikurangi ya, jarak dari Jakarta ke Bandung 130 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh gitu. Sisa jaraknya itu kan jarak semuanya dikurangi jarak yang sudah ditempuh, maka kita akan buat 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, kita samakan dulu satuannya ya, 130 km dikurangi 50 km, maka hasilnya adalah 80 km. Nah, di akhir subtema 2 kita juga sedikit belajar tentang berat ya. Berat atau massa. Nah, ada beberapa alat ukur yang diperkenalkan di buku subtema 2 ini. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Setiap alat ini digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya untuk menimbang bayi, maka kita gunakan timbangan gantung. Untuk menimbang telur kita gunakan timbangan warung ya. Kemudian untuk menimbang emas, kamu kalau melihat di pasar itu para penjual emas atau yang membeli emas bekas itu ya, emas yang sudah dipakai, maka menggunakan neraca. Kemudian kalau menimbang gandum, nah, kalau kita mau membuat kue maka gunakan timbangan kue. Kemudian terakhir ada timbangan beras, ada timbangan yang itu ya, ada duduknya itu timbangan beras. Nah, ada berapa satuan berat ya? Kalau kemarin tadi kita sudah mengenal ada milimeter, sentimeter, sama dengan berat juga. Berat ada miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Ini cara menghitungnya juga sama. Kalau kalian ingin merubah satuannya juga sama caranya. Kalau turun maka dikali, kalau naik dibagi. Ada juga satuan-satuan lain yang digunakan untuk satuan berat. Misalnya 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 kilogram sama dengan 10 on. 1 pon sama dengan 5 on. Dan 1 hektogram sama dengan 1 on. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.